Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi transaksi procure to pay dan order to cash dengan menggunakan master data yang diimpor sebelumnya. Untuk itu ini skenario nya. Untuk procure to pay nya pembelian produk Alfredo Choco Milk and Dark 110 gram dengan vendor Cahaya Bakery sebanyak 50 unit dengan deadline 7 hari atau seminggu dari waktu pemesanan. Dan sementara untuk order to cash nya penjualan Alfredo Choco Milk 110 gram yang kita beli sebelumnya dengan vendor Jacqueline Cake dan dengan kuantitas banyak 40 unit. Untuk melakukan proses pembelian, pertama-tama kita buka dulu modul purchase-nya. Sebelumnya ini produk yang akan kita lakukan transaksi. On hand-nya masih 0. Selanjutnya kita ke modul purchase. Lalu kita create review baru, vendor yang sudah ditemukan. Order deadline kita set seminggu dari sekarang. Lalu untuk produk kita cari yang ini sebanyak 50 unit dengan harga pembelian per produknya 43.000 dengan pajak 10%, sehingga totalnya 236.000 sudah termasuk pajak. Lalu kita dapat memilih opsi untuk send by email, send RFQ by email ke vendor. Ya, seperti ini kita bisa send, atau dapat kita print RFQ-nya sehingga kita bisa berikan secara hard copy ke vendor secara langsung. Nah, jika sudah, kita dapat confirm order dan RFQ ini akan jadi purchase order. Setelah itu untuk receive produk kita bisa langsung di sini atau kita bisa ke inventory. Saya akan ganti user terlebih dahulu. Inventory kita lihat receipts-nya, ada want to process. Berarti ini yang purchase order yang baru saja kita buat. Klik, lalu kita validate. Kita bisa mengatur quantity yang dannya berapa yang sudah kita terima. Jika kita tidak mengaturnya validate, maka akan ada notifikasi seperti ini yang akan memberitahu kita kalau kita bisa langsung apply semuanya, demand-nya ke done atau sudah diterima semuanya. Untuk itu saya apply. Jika kita mengatur dan semuanya belum diterima, kita dapat opsi back order sehingga kita bisa melakukan pengantaran back order untuk produk-produk yang belum sampai atau belum diterima. Lalu ini sudah divalidate oleh gudang dan kita coba ke purchase lagi. Kita refresh dan kita bisa create bill. Ini sudah receive ya semuanya tadi di gudang. Kita create bill. Dan sebelum ini vendor bill masih dalam bentuk draft, bisa kita cek terlebih dahulu itu sesuai ya seperti yang tadi, total 236.000. Kita confirm. Nah, kita atur terlebih dahulu tanggal pelagiannya, tanggal hari ini, lalu kita confirm dan dapat kita register payment untuk melakukan pembayaran. Dan dia sudah paid ya, karena tadi sudah diterima gudang. Coba kita cek produk ya on hand-nya 50 unit ya, sudah berubah, yang tadi 0.
jadi 50 setelah kita lakukan pembelian. Ini dia pembelian yang kita beli tadi. Lalu untuk melakukan penjualan, order to cash, pertama kita ke sales, lalu ke quotation. Kita create quotation terlebih dahulu. Untuk customer yang kita tuju adalah Jacqueline Cake ya. Kita bisa mengatur expiration-nya dan payment terms untuk pembayaran, tanggal pembayaran. Untuk produknya kita add aja. Alfredo Choco Milk and Dark yang baru kita beli tadi sebanyak 40 unit ya. Seharusnya nanti di akhir dia akan berkurang sebanyak 40 sehingga yang tadi 50 jadi 10. Untuk unit per price nya 50.400 dengan pajak 10%, sehingga totalnya 2.217.600 ya, dengan sudah termasuk pajak. Lalu dapat kita send by email untuk send quotation ini ke perusahaan yang ingin membelinya ya. Kita coba send, dan nanti statusnya quotation akan sudah dikirim atau quotation sent, dan kita dapat confirm sehingga dia menjadi sales order. Selanjutnya jika udah sales order, kita bisa klik di sini ke delivery, atau kita ganti user ke user gudang. Kita overview, kita refresh ya, delivery order untuk proses. Nah ini dia sales order yang baru kita buat tadi. Kita cek produknya sebanyak 40 ya, bisa kita validate sama seperti tadi pas pembelian. Kita bisa atur yang sudah kita kirim berapa. Untuk saat ini saya akan langsung validate saja semuanya. Kita apply, 40 nya sudah terkirim berarti. Dan kita cek untuk produk on hand saya, nah sudah berubah jadi 10. Yang tadi 50 berkurang 40 karena sudah terkirim. Lalu kita refresh dan deliverednya ganti jadi 40, berarti sudah terkirim. Kita bisa create invoice untuk create invoice. Lalu ini masih dalam bentuk draft, kita cek terlebih dahulu. Sama ya, totalnya 2.217.600 seperti yang tadi. Lalu kita confirm, dan bisa kita scan and print ke pembelinya untuk kita tagihkan. Setelah seperti ini, kita juga bisa langsung register payment jika sudah dibayarkan. Kita read, dan ya sudah paid ya. Selanjutnya kita dapat lihat pencatatan jurnal transaksi yang telah dibuat otomatis. Kita ke end user, ke accounting, ke model accounting, lalu kita bisa lihat journal entries-nya. Di sini dua yang teratas ini adalah satu untuk pada saat pembelian dan satu saat penjualan. Lalu kita bisa lihat ke journals, ke accounting, lalu bagian journals dan sales. Ini dia jurnal yang tercatat pada saat kita melakukan penjualan, dari penjualan produknya hingga pajaknya. Lalu kita ke bagian purchase untuk melihat jurnal yang dibuat pada yang ini ya, pada saat kita melakukan pembelian.
Lalu kita bisa lihat bank and cash-nya untuk pencatatan pembayaran untuk pembelian dan penjualan. Dan miscellaneous-nya untuk stok yang keluar masuknya. Oke, sekian video simulasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.